Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kita mahasiswa AFI yang berapi-api. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amsir Fadilah, jurusan Akidah Filsafat Islam kelas A. Dan kawan saya Imran Maulana berasal dari kelas A. Dan satunya lagi Muhammad Solihin dari jurusan Akidah Filsafat Islam kelas A. Ini dia opening dulu. Sama Imran dan Solihin kita akan sama-sama membahas terkait dunia persufian. Dimana saya di sini sebagai moderator yang sangat awam tentang dunia pertasawufan. Dan dua orang ini, Imron dan juga Solihin, akan menjadi pemateri, jadi narasumber pada video kali ini. Jadi gimana Bapak Imron terkait apa sih tasawuf dulu gitu? Tasawuf secara universal itu apa? Menurut saya, tasawuf adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana seorang sufi itu atau tasawuf tersebut yaitu tidak melanggar dari kaidah-kaidah atau tidak melanggar dari peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya terfokuskan pada tujuannya yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ternyata tasawuf ini sangat dalam ya, terkait jalan menuju ketuhanan. Betul sekali. Insyaallah. Kalau dari Bapak Solihin, narasumber kedua kita, tasawuf itu apa sih? Ya, sufi atau orang yang bertasawuf itu orang yang bertakwa gitu kan, yang menjaga dirinya gitu kan dari sesuatu yang kurang baik gitu kan, yang seperti berbuat maksiat ya, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang baik, yang positif. Insyaallah, di seorang sufi adalah orang yang berada di jalan Allah menuju kebaikan. Intinya seperti itu kurang lebih. Tasawuf itu sebenarnya maksud dan tujuan tasawuf itu apa sih? Tujuan Maksud dari tasawuf tersebut, kalau menurut saya pribadi nih ya, menurut Anda pribadi. Menurut saya pribadi itu tasawuf itu tujuannya yaitu satu, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menghindari pada barang-barang dunia seperti itu. Begitu. Kalau menurut Kang Solihin gimana? Ya, kalau menurut saya sama sih, intinya gimana caranya gitu kan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu dengan baik gitu. Dengan jalur sufi gitu, bertarekat. Memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tarekat itu yang seperti apa sih emangnya? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertarekat. Artinya tarekat itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana biasanya para sufi atau para sang tarekat tersebut menjalankan seperti puasa, zikir, dan berbuat baik kepada sama manusia. Itulah jalan yang menuju yang Allah ridho. Begitu. Kalau Solihin gimana? Ya menggunakan bertarekat gitu kan, dengan zikir gitu, ada amalan-amalan kayak zikir, terus kayak puasa gitu, sholat gitu. Seperti itulah kayak ibadah. Artinya ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari ridho Allah dengan cara puasa, sholat, zikir, segala macam. Tapi rata-rata yang saya pahami gitu ya, kebanyakan dari para sufi atau dari para wali-wali Allah itu kebanyakan seorang habaib. Kalau menurut Solihin gimana? Habaib, cara habaib. Karena kalau misalkan dari habaib ya, mungkin kalau dari saya gitu kan, kayak sadar aja gitu tuh. Misalkan seorang habib itu, oh iya, saya ini keturunan Rasulullah gitu, keturunan dari Nabi gitu. Jadi bener-bener ngejaga gitu tuh, ngejaga keturunannya, Berarti orang tuanya. kalau bicara keturunan, bicara nasab berarti ya. Ya. Nasab. Emang kalau Habib itu beneran keturunan Nabi? Itu cara pembuktiannya kayak gimana? Cara membuktikan dia ini beneran keturunan Nabi loh.
Habib ini. Gimana tuh cara pembuktiannya? Kalau kayak gitu kita harus tahu pengertian Habib dan asal usulnya sejarahnya gimana. Gimana tuh asal Jadi kan usulnya? gelar Habib itu kan disandingkan oleh pemuka agama ya, keturunan Arab Indonesia gitu. Gelar yang termasuk terhormat gitu, terselamatkan kepada ya garis keturunan Rasulullah. Kan secara bahasa itu Habib kan dari bahasa Arab, haba yuhibbu kan, artinya kesayangan gitu, atau orang yang dicintai. Dan menurut istilah itu gelar Habib itu gelar bagi keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Gelar yang mulia yang disematkan yang memiliki hubungan nasabnya itu dengan putra dengan nasab putri Nabi yang bernama Fatimah Zahra. Dan gelar Habib itu kan dibagi tuh menjadi dua tuh. Yang pertama kan Syarif, yang kedua itu Syai. Oke, lanjut. Gimana? Kalau dari Imron? Kalau menurut saya gitu ya, artinya tadi Said dan Habib. Menurut saya pribadi nih ya, kalau mohon maaf apabila ada kesalahan itu. Kalau menurut saya pribadi, kalau Said itu orang yang masih belum balik. Said itu orang yang belum balik. Misalkan seorang anak Habib, dia belum balik di situ. Posisinya dia belum balik, dia belum umur misalkan 15 tahun, belum segala macamnya. Dan itu masih termasuk dalam Said. Sedangkan para Habib adalah keturunan pada Rasulullah, keturunan pada Rasulullah. Dia mendapatkan gelar Habib dan mendapatkan buku dari Robitah Alawiyah gitu. Menurut Imron kayak gitu. Lanjut bicara Habib ya. Saya ini beberapa kali mendengar kalau gelar Habib ini justru malah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang entah kebenaran kehabibannya ini benar atau tidak gitu. Jadi menyalahgunakan gelarnya untuk memanfaatkan orang lain. Kalau dari pandangan Solihin, gimana tuh Habib-Habib seperti itu? Kalau dari Solihin sih ya, kayak ya boleh kita kayak tetaplah kita harus hormati gitu. Jikalau ada yang berpandangan oh beliau Habib gitu kan, boleh kita tetap harus menghormati beliau gitu. Tapi harus ditelusuri, diselidiki kembali gitu kan, alasan atau kenapa orang-orang bisa mengatakan beliau Habib gitu. Apakah benar atau tidak gitu. Jadi mencari pembuktian gitu. Tapi ya balik lagi ke tadi, tetap kita harus menghormati beliau. Jangan sampai kayak misalkan orang satu atau beliau itu yang disebut Habib, contohnya Habib Bahar gitu, kayak terbukti contohnya bukan Habib, kita jadi benci, itu kan tidak baik juga. Kalau dari saya sih gitu. Kalau dari Imron gimana? Terkait Habib yang menyalahgunakan gelar Habibnya untuk menipu orang. Seorang Habib atau seorang pecinta, seorang yang garis keturunan dari Ba'alawi atau dari Robitah Alawiyah yang sudah digelarkan atau sudah mendapatkan keturunan dari orang tuanya, itu tidak dibenarkan. Menurut Habib Muhammad bin Husain bin Syihab Al-Habsi, beliau berkata bahwa seorang keturunan Habib itu tidak boleh memamerkan kepada Habibannya, tidak boleh namanya mereka menyombongkan diri. Itu tidak sesuai dengan akhlak daripada Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Jadi emang menurut gue pribadi gitu ya, emang boleh. Siapa sih orang yang mengatakan bahwa emang harus gitu kita memamerkan, apalagi hanya untuk kemaslahatan diri sendiri? Nggak ada gitu. Tidak boleh dalam ajaran Islam. Siapapun itu, siapa mau Habib atau bukan, Mau Habib, mau Ustadz, mau Abu ya, bahkan pun wali Allah itu tidak boleh namanya memamerkan tentang kepangkatan kita atau nasab kita gitu. Tapi ya kalau zaman sekarang sih jarang ya kayak kiai gitu Habib yang tersembunyi gitu kehabibannya atau kekiaiannya gitu, kemuliaannya.
malah ya karena ada medsos juga, media sosial, jadi kayak kesebar gitu, gitu kayak kewalian, oh beliau wali, oh beliau habib gitu. Pasti cepet lah tahu kepada masyarakat. Jadi karena jalur informasi sudah cepat, kewalian seorang tuh langsung sat gitu, tersebar kemana-mana. Cuma ya balik lagi ke beliau yang dianggap habib, yang dianggap kiai atau ulama gitu. Ada yang memang dia menampakkan gitu kan, oh iya saya ulama atau saya habib, cuman ya biasa aja. Tapi ada yang ya kayak seperti ingin dianggap beliau habib, cuman ada yang ya itu balik lagi ke beliau. Ya, kata cukup dalam pembahasan kita pada hari ini. Mungkin sudah dicukupkan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bro, jangan lupa pokoknya tandain. Karena dari kita masih belajar dan banyak kekurangan. Komen jika ada salah kata atau salah informasi dari kita. Oke, thank you very much buat yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.